Setiap orang memiliki sifat dan karakter masing-masing yang membedakannya dengan orang lain. Karakter ini seringkali berguna dalam kehidupan sosial atau menghadapi suatu masalah. Maka dari itu, di video kali ini aku Afif Saifuddin akan membahas mengenai watak manusia dan juga ciri-cirinya. Watak sendiri merupakan perilaku seseorang yang sudah ada sejak orang tersebut lahir dan mempengaruhi pikiran serta tingkah laku seseorang. Selain itu, watak juga bisa diartikan sebagai sifat atau karakter bawaan yang membedakan seseorang yang satu dengan yang lain. Watak juga bisa dilihat dari ucapan dan tindakan yang dilakukan, seperti apakah benar ia seorang yang penyabar, sombong, licik, baik hati, dan lain sebagainya. Secara umum, watak sendiri dibagi menjadi 4, yaitu phlegmatis, melankolis, koleris, dan juga sanguinis. Dengan ciri khas phlegmatis adalah pengamat, melankolis adalah pemikir, koleris adalah pengatur, dan sanguinis adalah pembicara. Mari kita bahas watak tersebut satu persatu. Tipe yang pertama adalah sanguinis. Orang dengan kepribadian sanguinis sering dikaitkan dengan sikap mereka yang suka bersosialisasi, berpetualang, mencari kesenangan juga tantangan. Selain itu, tipe ini juga dikenal dengan ciri-ciri yang mudah bergaul, aktif, optimistis, impulsif, humoris, ekspresif, kompetitif. Dan kelemahan dari tipe ini antara lain ceroboh, labil, membesarkan masalah, tidak rapi, dan juga egosentris. Tipe kedua yaitu melankolis. Tipe melankolis sering terlihat pada orang dengan karakter yang cenderung private, analitis, dan faktual dalam berkomunikasi. Seseorang dengan tipe ini membutuhkan informasi, waktu untuk berpikir, dan rencana yang detail agar bisa berfungsi secara efektif. Mereka juga memiliki ciri-ciri diantaranya sangat detail, sensitif, cemas jika berada di lingkungan baru, cenderung introvert, mudah curiga, dan juga teliti. Di sisi lain, kelemahan dari watak ini adalah pemurung, kurang bermasyarakat, pendendam, teoritis, dan juga perasa. Tipe yang ketiga adalah phlegmatis. Orang dengan tipe ini cenderung lebih rileks, tenang, dan bisa dibilang easygoing. Mereka juga punya niat yang baik dalam hal simpati dan peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi mereka cenderung menyembunyikan emosi yang sebenarnya dan cukup mudah berkompromi dengan memiliki ciri-ciri antara lain tenang, kalem, setia, cenderung menghindari konflik, senang menolong sesama, dan sulit beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Kelemahan tipe ini antara lain suka menunda-nunda, tidak tegas, dan juga penakut. Dan tipe yang terakhir adalah koleris, di mana tipe koleris ini dapat dilihat dari seseorang yang ambisius, kompetitif, dan fokus dengan tujuannya. Orang dengan kepribadian koleris juga dikenal sebagai orang yang sangat tegas. Ciri lain yang bisa dilihat dari tipe koleris adalah cerdas, analitis, dan logis, tidak terlalu suka basa-basi, konsisten, percaya diri, mandiri, dan juga kreatif. Tipe ini juga memiliki kelemahan antara lain terburu-buru, dingin, pemarah, sarkastik, dan juga sulit untuk mengampuni. Watak diri dapat diketahui dengan mudah melalui tes watak yang banyak tersedia pada beberapa platform yang mudah diakses dan gratis. Setelah melakukan tes dan menganalisis watak, ternyata aku adalah seseorang yang melankolis koleris. Aku cukup dikenal sebagai orang yang cenderung detail dan analitis dalam mengerjakan sesuatu, terlebih lagi pada saat melakukan suatu perhitungan. Aku juga selalu memikirkan rencana secara matang-matang dan detail, sehingga terkadang butuh waktu lebih dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, aku merupakan tipe orang yang perfeksionis, to the point, dan agak ceroboh jika mengerjakan sesuatu dengan tenggat waktu yang relatif singkat. Dari beberapa tes kepribadian yang telah saya lakukan, saya termasuk seorang yang tidak suka basa-basi, sehingga seringkali dianggap tidak menyenangkan oleh orang lain. Meskipun orang-orang dengan karakter melankolis seperti saya cenderung mampu menyimpan dan menjaga emosi,
tapi tetaplah saya merupakan individu yang suasana hatinya bisa berubah-ubah. Emosi yang tinggi dan selalu berubah dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang cepat. Misalnya ketika saya sedang gembira, lalu perasaan itu berubah menjadi kemurungan karena suatu hal negatif atau kejadian yang tak menyenangkan yang saya alami. Sebagai seorang yang melankolis, saya cenderung perfeksionis dalam melakukan sesuatu dengan menetapkan standar yang sangat tinggi untuk diri saya dan orang lain. Misalnya saja pada saat mengerjakan suatu laporan, saya menuntut diri saya untuk mengemasnya dengan rapi dan tidak ada typo sehingga memberikan hasil yang maksimal. Melankolis dikenal tertutup dalam segala hal, mulai dari pertemanan, karir hingga perasaannya. Maka tak heran jika banyak orang menilai si melankolis adalah sosok yang sombong. Mereka juga kerap merasa kesepian dan menganggap semua hal bisa terjadi sendiri. Melankolis juga sangat sulit untuk mengutarakan maksud atau menunjukkan perasaannya pada orang lain. Sebagai orang dengan tipe koleris, saya cenderung memiliki dorongan dan jiwa kompetitif yang kuat untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal di atas orang-orang pada umumnya, untuk dapat mencapai kesuksesan atau prestasi yang diinginkan. Pasrah dengan keadaan dan mengalah boleh dibilang tidak ada di dalam jiwa seorang koleris. Salah satu kekurangan kepribadian koleris yang paling terlihat adalah mudah marah. Saya juga cenderung kurang sabar dan bersikap tergesa-gesa, terlebih lagi bila harus bekerja sama dengan orang yang tidak bisa atau tidak mau mengikuti dengan benar. Kepribadian koleris mengadopsi beberapa sifat ekstrovert. Orang dengan tipe ini dapat mandiri saat mengambil keputusan. Ia memiliki kepercayaan diri untuk mencapai apa yang diinginkan dengan usaha yang dilakukannya sendiri. Sebagai seorang melankolis, saya termasuk orang yang introvert. Sedangkan sebagai seorang koleris, saya merupakan orang yang ekstrovert. Dari sini dapat terlihat bahwa saya merupakan orang yang ambivert, dan pernyataan ini benar karena setelah melakukan tes didapatkan bahwa saya adalah 45% seorang ekstrovert dan 55% seorang introvert. Mengetahui watak dari diri sendiri ataupun orang lain sangat penting, karena kita menjadi tahu mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, mampu menentukan pilihan dengan lebih mudah, mampu memahami orang lain dengan lebih mudah, membuat seseorang mengerti apa hal yang disukai ataupun tidak disukai, serta membuat kita ikhlas untuk menerima keadaan diri sendiri.